warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ya rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Ashabal muhtaramin, para kiai, para masyayikh yang senantiasa saya muliakan, Profesor Dewi, Prof Dewi, Ketua LPPOM, dan juga ada Wakil Direktur Prof Catur dan Bu Fatmawati. Hadir juga rekan saya Bapak Kiai Haji Rosyidi SEMQ. Yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya dan sekaligus pimpinan dari dinas-dinas terkait. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang saat ini telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa melakukan aktivitas dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan dari Anda Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fi din wa dunia wal akhirah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu segenap pimpinan yang saya muliakan, ini Kemenak kota. Dulu saya punya teman di sini namanya Pak Dr. Munir. Oh, sama pindah? Pindah di Tuban ya, di Tuban. Ya, beliau sangat dekat dengan sekali. Saya nggak tahu pindahnya, mungkin baru ya. Februari, cukup lama berarti. Ya, karena beliau dengan Pak Kakanwil, Pak Husnul Marom dengan saya ya cukup dekat sekali, termasuk dengan Bapak Wali Kota dan Bupati Ponorogo. Itu satu organisasi dan ya sering kepanggilan Prof Dewi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengapa kok LPPOM MUI ini begitu antusias di dalam menyosialisasikan segala aspek yang terkait dengan halal. Halal saat ini harus menjadi lifestyle, harus menjadi gaya hidup, karena hasil research dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di luar negeri maupun di Indonesia, makanan-makanan yang kita konsumsi maupun hal-hal yang terkait dengan apa yang kita pakai, apabila itu ada unsur-unsur ketidakhalalannya, jangankan haram, syubhat saja, itu memicu hal-hal yang negatif. Kemarin Prof Ali Aziz itu berdiskusi dengan kita di UIN Sunan Ampel, menyampaikan hasil beberapa riset dari guru besar di Ohio, bahwa kejahatan-kejahatan yang ada ternyata itu awal mulanya disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi yang tidak halal, sehingga kemudian menjadi darah, menjadi daging, dan itu berpengaruh terhadap pola pikir dan sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan. Sehingga sebenarnya ummul khobais, pangkal dari semua kejelekan,
itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apalagi kemudian sesuatu itu masuk ke dalam tubuh kita. Dengan demikian ketika kita sudah memahami bahwa halal itu merupakan bagian dari agama yang harus dilaksanakan dan harus menjadi gaya hidup kita, maka bersama-sama mari kita menjadikan halal ini itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kalau hasil riset yang lalu itu bahwa saat ini yang namanya food, yang namanya makanan yang berasal dari luar Indonesia itu begitu booming di Indonesia, dan juga kita tidak tahu aspek kehalalannya. John Naisbitt tahun 2000 yang lalu itu sudah memprediksi ini, bahwa kita itu secara cita rasa itu dijajah, secara food dijajah oleh cita rasa internasional. Kalau di Surabaya, mungkin juga sama di Madiun, makanan-makanan internasional itu lebih digemari oleh generasi muda kita daripada makanan-makanan tradisional. Kalau kita masuk Surabaya, sepanjang kita masuk mulai dari Cito sampai ke Jembatan Merah Plaza, itu gerai-gerai makanan internasional itu menjamur, mulai dari KFC, McD, AW, Starbucks, macam-macam, hoka-hoka bento, kemudian makanan-makanan Jepang sekarang laris manis. Apakah makanan-makanan itu sudah bisa dipastikan kehalalannya? Misalkan AW, produk Amerika, maupun KFC, maupun McD, apakah ayam yang merupakan bahan pokok dari AW atau McD itu atau KFC itu, cara disembelihnya sudah syar'i? Kemudian bahan-bahan untuk merenyahkan itu apakah sudah semuanya halal? Coba panjenengan tanya sama putra-putri panjenengan, ketika diajak ke depot ayam goreng biasa atau ke AW atau KFC, kira-kira putra-putri Bapak Ibu memilih yang mana? Memilih KFC, Pak. Artinya gaya hidup generasi muda kita sudah seperti itu. Di sana juga di DBL Arena itu ada Pizza Hut, di sana ada Starbucks, ada Pizza Hut. Coba panjenengan beli Pizza Hut, sama kemudian panjenengan beli geduk. Kira-kira ketika disodorkan kepada putra putri jenengan, kira-kira milih Pizza Hut atau geduk? Bu, geduk, milih geduk ya? Oh, milih Pizza Hut. Artinya makanan tradisional khas Madiun, khas Ponorogo, khas macam-macam itu cita rasanya itu sudah tidak dikenal oleh lidah-lidah anak-anak kita, generasi milenial. Coba panjenengan tanya itu generasi milenial itu, makanannya namanya gatot, rawut, kelanting, uli, apa boleh Pak? Ngoten-ngoten itu, kinten-kinten kenal nggak anak-anak kita? Jemblem, nggak pelus, nggak kenal. Tapi coba dengan sebut itu Pizza Hut, KFC, AW, hoka-hoka bento, apa macam-macam itu, McD, familiar dan kenal. Nah, ketika kita hadapkan ini geduk, ini pizza, yang jelas-jelas halal ya geduknya. Mau teko telo, teko bohong. Tapi kalau Pizza Hut, di sana ada macam-macam bahan-bahan yang kalau tidak kita teliti, tidak kita sertifikasi, tidak jelas kehalalannya. Ayam goreng yang disembelih oleh ustadz jelas kehalalannya, tapi apakah yang ada disuguhkan oleh AW, KFC, McD itu, apakah sudah benar cara penyembelihannya? Oh, menggunakan mesin kan gitu? Menggunakan mesin tidak mungkin dibelah di siji kan?
Loh, kalau itu kemudian anak-anak kita menggemari makanan-makanan seperti itu, kemudian kita tidak tahu aspek halal haramnya, dimakan menjadi daging, pasti akan berpengaruh terhadap pola pikir dan kejiwaan mereka. Dan itu riset-riset sudah membuktikan seperti itu. Itu baru makanan, dan ini nanti LP POM yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk itu. Tentunya hal-hal yang produk-produk kita juga harus disertifikasi agar apa? Jelas ke halalannya. Karena urusan halal dan haram itu bukan sederhana, tapi ini urusannya surga dan neraka. Bukan hanya sekedar makan haram, tidak, tapi inilah urusannya adalah urusan perintah agama, urusan dosa dan tidak dosa, urusan surga sampai neraka. Kalau kita paham persoalan ini baru makanan. Apakah selain makanan tidak ada? Banyak. Kalau kita mengacu kepada teorinya Naisbitt, termasuk gaya hidup itu cara berpakaian. Selama ini LP POM juga mensertifikasi, Bu, ya. Ini. Iya, beda, Bu. Oh, batiknya ada. Jadi pakaian, masalah fashion, ini penting juga, terutama bagi generasi muda kita. Anak-anak kita itu lebih suka gaya pakaian yang you can see. Kamu can dapat sih melihat, Pak. Pakaian yang ketat begitu. Yang tentunya bapak-bapak kalau di mall kan lebih suka pakaian itu, Pak, ya. Melihat pakaian itu daripada pakaian yang boten nggih. Boten. Kalau Pak Kiai Rasyidi seneng yang lihat yang bening-bening ini, Prof. Normal nih, Pak. Bagaimana standarisasi pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan aturan dan anjuran agama, termasuk saat ini ketika kita sudah tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Tapi pada prinsipnya Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM MUI ini bersama-sama pemerintah, bersama-sama masyarakat, agar kita menjadikan halal ini sebuah gaya hidup, sebuah lifestyle. Karena tugas dan fungsi utama dari MUI itu adalah, pertama adalah sodikul hukumah, adalah mitra dari pemerintah. Mitra pemerintah. Kalau sudah menjadi sodikul hukumah, maka apa? Antara pemerintah dengan MUI itu harus saling kolaborasi, bahu-membahu. Program-program pemerintah mari kita laksanakan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, karena memang tujuan utamanya seperti itu. Kalau kemudian dilaksanakan sendiri-sendiri, ya tentu ini akan kurang maksimal hasilnya. Karena di Majelis Ulama Indonesia ini seluruh cendekiawan berkumpul, kemudian pakar-pakar juga ada. Postur MUI Jawa Timur saat ini, Pak, postur ya kepengurusan MUI Jawa Timur sekarang ini sekitar 60% itu diisi oleh para akademisi. Contohnya di LP POM ini hampir semuanya itu akademisi, dan rata-rata memiliki jenjang pendidikan profesor, minimal bergelar doktor. Ketua-ketua komisi di MUI itu hampir rata-rata semuanya akademisi, bergelar rektor, bergelar profesor, minimal juga doktor. Badan Kesehatan itu Prof Joko itu ahli ginjal nomor 1 di Indonesia. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara akademisi dan juga praktisi, maka ini menjadi garansi tersendiri bagi Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi mitra pemerintah di dalam merealisasikan program-programnya. Ingkang nomor 2, tujuan utama dari MUI itu adalah menjadi khadimul ummah,
pelayan daripada umat. Maka bersama-sama pemerintah, monggo Pak, kita menjadi pelayan umat. Maka di sini tanggung jawab kita untuk bagaimana umat ini di dalam menjalankan agamanya itu sesuai dengan anjuran dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya, Mbak G. Ini mohon maaf sekali lagi, tadi saya berangkat dari Surabaya itu pukul 6:30, mau macet total sana Pak. Surabaya mau macet total karena ada perbaikan gorong-gorong gitu, ya. Jadi baru keluar dari kemacetannya sekitar jam 8. Ya, jam 8 nih, mohon maaf Pak. Ini kami mungkin tidak bisa menemani sampai selesai Pak ya. Memang tugas kami itu untuk menemani LPPOM kemana-mana. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan ini sukses Pak. Dan jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian, karena yang datang ke Panjenengan saat ini adalah pakar-pakarnya. Prof Dewi ini pakar farmasi, juga Prof Fatul itu pakar farmasi. Tanyakan sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya terkait dengan berbagai macam persoalan halal, dan monggo kita bersama-sama untuk berkolaborasi agar di Kabupaten Madiun dan sekitarnya, Ngawi, Ponorogo, Magetan, ini bersama-sama agar ya kita bisa melayani masyarakat, terutama terkait dengan lifestyle persoalan halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami menyampaikan salam dari Ketua Umum MUI Jawa Timur, ya, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Tauhid Allah, dan mohon dukungan serta kerjasamanya agar Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM ini bisa berkhidmat kepada masyarakat dan sekaligus menjadi mitra pemerintah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.